Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 3 Mei 2022. Kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kita diingatkan supaya selalu percaya kepada Kristus karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau memberi kami 2 rasul yang sungguh setia kepadamu dan sudah menjadi saksi-Mu yang setia sampai mati demi imannya kepadamu. Tuhan, kuatkanlah iman kami, semoga kami pun selalu setia padamu dan menjadi saksi-Mu yang berani. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah percayalah pada Kristus karena Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus Rasul Kristus. Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Sebelum menjadi murid Kristus, Filipus adalah murid Yohanes Pemandi. Menurut Injil Yohanes bab 1 ayat 35-51, Filipus dipanggil Yesus sehari sesudah memanggil Petrus dan Andreas. Injil katakan, pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ dengan 2 muridnya,
Dan ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes adalah Andreas, saudara Simon. Kemudian Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus. Yesus memandang Simon dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus bertemu Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Menurut tradisi gereja bahwa Filipus mewartakan Injil Kristus di Frigia, sebuah kota tua di Asia Kecil. Ia dianiaya dan mati disalib dalam posisi terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Sementara Yakobus, ia adalah anak Alfeus, saudari sepupu dari Yesus. Ibunya adalah Maria yang mendampingi Bunda Maria sampai di puncak Golgota. Menurut tradisi gereja, Yakobus tidak pernah keluar dari Yerusalem. Ia kemudian menjadi uskup Yerusalem yang pertama. Ia sangat mentaati hukum Kristiani dan tidak berkeberatan kalau orang-orang Kristen bukan keturunan Yahudi dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat, terutama kewajiban sunat. Yakobus berhasil mentobatkan banyak orang Yahudi di Palestina. Tetapi kemudian Yakobus dicurigai oleh banyak orang Yahudi melanggar hukum Taurat. Karena itu ia ditangkap, dilemparkan dari menara Bait Allah lalu dirajam hingga mati. Yang menarik dari kehidupan kedua Rasul Kristus ini adalah mereka sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Atas dasar kepercayaan yang begitu kuat akan Yesus, keduanya berani memberi kesaksian dan mengajar dengan penuh keyakinan agar banyak orang percaya kepada Kristus. Mereka sama sekali tidak takut akan tantangan yang mereka hadapi. Walaupun mereka diancam, ditangkap, dan disiksa, mereka tidak pernah merasa takut. Kematian demi Kristus adalah keuntungan bagi mereka. Karena iman dan kesaksian hidup mereka yang sangat luar biasa, banyak orang bertobat dan mengikuti Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana tanggapan kita akan pernyataan Yesus Kristus hari ini? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yakinkah kita bahwa pernyataan Yesus Kristus itu sungguh benar? Kalau pernyataan itu benar, apa dampak positif dari pernyataan itu dalam hidup kita sendiri? Siapkah, dan beranikah kita untuk menjadi saksi Kristus dan mampu meyakinkan orang lain bahwa Yesus Kristus adalah Mesias? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita memohon Santo Filipus dan Yakobus untuk mendoakan kita agar kita pun sanggup mengikuti contoh hidup mereka, menjadi pewarta dan saksi Kristus yang setia tanpa takut, dan dengan segala keyakinan selalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah iman dan kesadaran kami bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu yang setia dan berani seperti yang sudah ditunjukkan Santo Yakobus dan Santo Filipus. Bunda Maria, Santo Filipus, dan Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.